Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam berlimpah, dikelilingi lautan yang mampu menghasilkan sumber daya laut, dari biota laut hingga minyak bumi, serta daratan yang mampu menciptakan lahan pertanian dan perkebunan yang tersebar di setiap penjuru wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya mampu berkembang menjadi komoditas ekspor. Sebut saja kopi, kakao, karet, dan kelapa sawit. Bahkan perkebunan kelapa sawit menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia, diikuti negara Malaysia sebagai peringkat kedua. Kedua negara ini merupakan produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Jika tahun 2012, total devisa ekspor mencapai 19,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 200 triliun rupiah, maka diprediksi tahun 2015 ini nilainya bisa mencapai 300 triliun rupiah. Berdasarkan data Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pada tahun 2014, luas areal kelapa sawit di Indonesia mencapai 10,9 juta hektar dengan produksi 29,3 juta ton crude palm oil atau CPO atau minyak sawit kasar. Luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia dibedakan berdasarkan kepemilikan yang terbagi tiga, yakni kepemilikan oleh rakyat atau perkebunan rakyat, kepemilikan oleh negara atau PTPN, dan kepemilikan oleh swasta, baik swasta asing maupun lokal. Adapun luas areal yang dimiliki oleh rakyat sebesar 41,55% atau seluas 4,55 juta hektar. Luas lahan yang dimiliki negara adalah 0,75 juta hektar atau sekitar 6,83%. Dan selebihnya dimiliki oleh swasta, yakni seluas 5,66 juta hektar atau 51,62%. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia tersebar di beberapa pulau, seperti Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Secara nasional, perkebunan kelapa sawit terluas terdapat di Provinsi Riau, yakni seluas 2,4 juta hektar atau sekitar 25% dari total luas perkebunan kelapa sawit Indonesia. Dengan luas areal perkebunan mencapai 2,4 juta hektar, maka tentunya Provinsi Riau menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Potensi Provinsi Riau untuk semakin berkembang sebagai penghasil kelapa sawit masih terbuka lebar, karena pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperluas perkebunan kelapa sawit. Dengan perkembangan waktu sekarang udah hampir di ujung tahun 2015 ini, kami yakin secara perlahan itu bertambah baik oleh masyarakat secara swadaya maupun perusahaan yang sudah punya perizinan untuk melanjutkan pembangunan kebunnya. Namun di balik potensi besar perkebunan kelapa sawit sebagai penyumbang devisa negara, dalam prosesnya industri kelapa sawit menghasilkan residu yang dianggap sebagai limbah yang berpotensi menjadi bahan pencemaran lingkungan. Secara umum, limbah utama industri kelapa sawit terbagi dua, yakni limbah padat dan limbah cair. Limbah padat terdiri dari tandan kosong, pelepah, batang, dan serat mesokarp. Sedangkan limbah cair berupa pome atau palm oil meal influence. Namun keberadaan limbah sawit saat ini tidak lagi menjadi permasalahan bagi lingkungan hidup. Limbah sawit baik padat dan cair telah dapat diolah menjadi pupuk kompos dan energi baru terbarukan melalui proses teknologi. Tapi sekarang limbah itu dimanfaatkan untuk diolah menjadi biogas yang bisa menghasilkan energi listrik.
dan kemudian limbah padatnya mungkin sisanya bisa digunakan menjadi pupuk ataupun kompos. Pemanfaatan limbah sawit berupa limbah padat dan limbah cair sebagai alternatif energi baru terbarukan mulai dikembangkan oleh pabrik kelapa sawit seperti di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan yang berasal dari keberadaan limbah sawit yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Secara umum, limbah sawit dapat masuk sebagai kategori energi baru terbarukan. Melalui definisi secara umum, energi baru terbarukan adalah energi yang dapat diperoleh ulang atau terbarukan. Ya, limbah sawit merupakan salah satu energi terbarukan gitu ya. Karena seperti kita tahu tanaman bisa terbarukan ya, bisa kita tanam kemudian selesai kemudian kita tanam lagi. Setiap bagian dari limbah sawit, baik padat maupun cair, dapat dimanfaatkan menjadi energi terbarukan. Diawali dengan cangkang sebagai biomas, kemudian serat fiber tandan buah, kemudian terakhir yang cukup menggembirakan, pome sebagai limbah cair yang juga ternyata dapat menghasilkan energi melalui pengolahan menjadi gas metan dalam bentuk biogas. Tahapan proses pengolahan di pabrik kelapa sawit dimulai dari pemilihan tandan buah segar kelapa sawit siap olah yang berasal dari perkebunan. Warna sawit agak kemerahan. Kemudian sawit akan masuk perebusan sekitar 90 hingga 110 menit. Tujuannya agar sawit lebih matang dan setelahnya sawit tampak kehitaman. Proses selanjutnya adalah masuk ke mesin pemipil. Mesin ini secara otomatis akan memisahkan brondol dan tandanya. Brondol akan diolah di mesin thresher atau juga mesin press, sedangkan tandanya atau juga dikenal dengan tangkos akan diaplikasikan di lapangan sebagai pupuk organik. Aplikasinya pun tidak bisa diberikan pada sembarang tanaman. Umumnya pupuk ini diberikan pada tanaman yang sudah berumur 8 tahun ke atas, dengan pertimbangan siap menerima pupuk dengan panas tertentu. Sedangkan sebagian tandanya bisa dibakar di insenerator atau tungku-tungku pemanas untuk menghasilkan abu, dan abunya pun dijadikan pupuk organik. Sementara itu hasil pres brondol langsung menjadi minyak kental yang dikenal dengan CPO. Ini pun masih menyisakan limbah. Limbah padat yang berasal dari brondolan yang dipres tadi menghasilkan fiber.
Di Provinsi Riau, beberapa pabrik kelapa sawit telah mulai melirik pemanfaatan limbah sawit sebagai energi baru terbarukan. Salah satunya pabrik kelapa sawit Tandun milik PTP Nusantara 5 yang terletak di Tandun, Kabupaten Kampar Riau. Sejak tahun 2012, pabrik kelapa sawit ini merupakan perusahaan perkebunan BUMN pertama yang menggunakan genset berbahan dasar limbah cair dari pabrik kelapa sawit. Pabrik yang menempati lahan seluas 8 hektar ini mampu memproduksi 45 ton tandan buah segar per jam. Artinya, pabrik ini menyisakan limbah padat sekitar 4.200 ton per bulan atau 50.000 ton per tahun. Dan limbah cair sebesar 500 ton per hari atau sekitar 140.000 ton per tahun. Di pabrik kelapa sawit Tandun, limbah cairnya diolah di sebuah kolam limbah dengan ukuran 110 meter kali 50 meter dengan kedalaman 6 meter. Limbah cair kemudian dialirkan ke kolam stabilisasi untuk kemudian dengan pompa kapasitas 20 meter kubik per jam dialirkan ke dalam kolam anaerobic digester kapasitas 24.000 meter kubik. Inilah proses pembentukan metan. Pada suhu 300 derajat Celcius, kandungan organik yang terkandung di air limbah didegradasi menjadi biogas dan air. Selanjutnya, masuk ke instalasi biogas. Mesin ini mampu menampung 509,44 meter kubik biogas per jam, kemudian melewati pengaturan distribusi biogas yang menggerakkan genset untuk mendapatkan listrik hingga 1 megawatt. Kualitas biogas yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah cair sawit tidak perlu diragukan. Listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah cair kelapa sawit di pabrik kelapa sawit Tandun telah digunakan untuk menggantikan diesel genset. Hasilnya, penghematan bahan dasar solar antara 4.500 hingga 60.000 liter per hari. Penghematan pemakaian solar, kemudian dalam hal harga pokok produksi yang bisa rendah, ya. Kemudian tadi kita memanfaatkan nilai tambah dari biogas power plant-nya sendiri. Dalam sehari, limbah cair yang dihasilkan setara dengan 200 tabung gas LPG ukuran 12 kg. Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki ketersediaan limbah cair dan limbah padat sawit berlimpah, yang bila dimanfaatkan dapat memproduksi 205 megawatt energi listrik. Dari pemanfaatan limbah cair sawit sebesar 16,25 juta meter kubik, memiliki potensi menghasilkan 90 megawatt listrik serta dapat mengurangi emisi sebesar 568.000 ton karbon dioksida per tahun. Saat ini, terdapat 227 pabrik kelapa sawit yang berada di Provinsi Riau. Artinya, bila pabrik-pabrik kelapa sawit ini mampu memanfaatkan limbah sawit, maka limbah sawit dapat menerangi Riau hingga ke pelosok. Riau memiliki kebutuhan listrik sekitar 592 megawatt.
kapasitas pembangkit terpasang hanya 315 MW atau kurang dari 277 MW. Kebutuhan daya listrik di Riau disuplai dari 8 gardu induk yang baru menjangkau 60% wilayah di Riau, sementara 34% lainnya belum teraliri listrik. Saat ini rasio kelistrikan di Riau baru mencapai 77,56% di bawah rasio nasional sebesar 80,51%. Ini artinya Riau mengalami defisit listrik. Tapi faktanya Riau yang cukup tersebar untuk berharap menikmati listrik dari PLN juga akan dialami kesulitan oleh daerah-daerah kita, terutama yang di kepulauan dan di daerah pinggiran, terutama di daerah pesisir. Nah, solusi-solusi energi baru terbarukan itu kita buat perencanaannya adalah untuk menjangkau daerah-daerah pesisir dan beberapa kepulauan yang ada. Di balik kondisi tersebut, Riau menyimpan potensi energi listrik dari alternatif energi baru terbarukan yang diperoleh dari pemanfaatan limbah sawit. Potensi ini mulai dimanfaatkan oleh pihak industri kelapa sawit. Saat ini beberapa pabrik kelapa sawit mulai mengelola limbah sawit menjadi sumber energi terbarukan. Pihak industri kelapa sawit mulai mandiri menyediakan kebutuhan listrik untuk perputaran roda usaha, sekaligus bersumbangsih untuk kebutuhan masyarakat di sekitar perkebunan. Salah satu pabrik kelapa sawit yang memanfaatkan limbah sawit sebagai sumber energi baru terbarukan terletak di Kabupaten Pelalawan, Riau. Pabrik ini setiap tahunnya menghasilkan limbah sawit sebanyak 396.000 ton per tahun yang terdiri dari limbah cair sebesar 300.000 ton dan limbah padat sebanyak 96.000 ton. Sejak tahun 2010, pabrik kelapa sawit ini telah mengelola limbah sawit cair menjadi biogas dan mampu menghasilkan energi listrik sebesar 2 MW. Limbah cairnya sendiri kita proses sedemikian rupa sehingga menghasilkan gas untuk pembangkit gas engine, dan pemanfaatannya saat ini untuk penerangan di perkantoran dan di perumahan-perumahan itu seluruhnya menggunakan energi baru terbarukan yang dihasilkan dari biomasa dan biogas yang kami miliki. Dengan adanya limbah biomasa itu, maka untuk melakukan kegiatan operasional di PKS itu kami juga tidak lagi menggunakan BBM fosil, tapi seluruhnya kami menggunakan BBM dari biomasa yang dihasilkan dari kelapa sawit. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga mulai melirik pemanfaatan limbah cair sebagai sumber energi baru terbarukan untuk diterapkan di Riau. Pada tahun 2013, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Riau serta pihak swasta membangun pilot project atau percontohan pemanfaatan limbah cair sawit atau POME untuk pembangkit listrik pedesaan di Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambuse Utara, Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan nilai investasi sebesar 28 miliar rupiah. Proyek percontohan ini berkapasitas 1 MW dan mengaliri listrik pada 1.050 kepala keluarga. Terutama Riau Kepulauan itu, pulau-pulau itu juga kalau misalnya kita hubungkan listrik semuanya kan juga kosnya sangat besar. Nah itu memang ke depan harus bagaimana kalau di suatu daerah tersebut ada limbah yang bisa dimanfaatkan berbasis lokal, itu memang kita manfaatkan menjadi listrik, kemudian listrik untuk melistriki masyarakat di sekitarnya tadi. Pada bulan Oktober 2015, pembangkit listrik tenaga biogas atau PLTBG mampu memproduksi listrik sebesar 2.102 MW dengan total jam operasi 8.770 jam. Untuk selama ini kami nggak pernah mengalami kerusakan
Contohnya kami ini kan kulkas ada 2, mesin cuci pun ada 2. Untuk apa? Untuk masak air, masak nasi, semua kami pakai listrik, Pak. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2014 tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga biomasa dan pembangkit listrik tenaga biogas oleh PT PLN Persero. Limbah itu tidak dikuasai oleh orang. Ini yang menurut kami harus segera regulasinya, karena itu menjadi kendala juga. Karena kita tidak bisa intervensi pasar, kita tidak bisa intervensi ketika mekanismenya bisnis to bisnis. Untuk payung hukum limbah menjadi memang potensi kan ini, potensi untuk menjadi energi juga. Untuk klasifikasi limbah tadi memang kita pernah kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dia untuk ngatur kesananya, tapi untuk kita ngatur terkait dengan masalah kayak fit and tarif, untuk bagaimana menjaga supaya pasar limbah menjadi energi tadi ada dulu gitu. Jual beli energi listrik tersebut ini kan ada aturan dan ketentuan yang telah diatur oleh Kementerian SDM, dan terhadap kami sebagai pengembang tentunya kita mengikuti dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang ada. Listrik telah menjadi kebutuhan primer bagi kelangsungan produktivitas rumah tangga maupun usaha. Khususnya untuk Riau yang masih mengalami defisit listrik, pemenuhan ketersediaan listrik dari pemanfaatan limbah sawit dapat menjadi alternatif energi baru terbarukan yang menjanjikan. Tidak hanya bagi kesehatan lingkungan, namun juga demi terangnya rumah-rumah di pedesaan.